Nama Arung Palaka kerap menjadi perdebatan. Ada yang menganggapnya pahlawan, ada pula yang melihatnya sebagai pengkhianat. Tapi jika kita menelaah lebih dalam, pertanyaannya bukan hanya soal dia pahlawan ataupun pengkhianat, melainkan siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan dari perjuangannya. Apakah dia bertindak demi rakyat atau justru menjadi bagian dari skenario besar VOC untuk menguasai Sulawesi? Hari ini kita akan membedah peran Arung Palaka dari perspektif yang lebih kritis. Ada dua narasumber yang akan kita tanya mengenai tentang persoalan ini. Satu narasumber yang pertama yaitu sejarawan yang fokus pada sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, dan narasumber yang kedua yaitu akademisi yang meneliti dampak kolonialisme terhadap wilayah timur Indonesia. Kita tahu bahwa Bone saat itu berada di bawah dominasi Kesultanan Goa, tapi seberapa parah situasi yang dihadapi Bone sebelum kemunculan Arung Palaka? Bone mengalami tekanan yang sangat besar dari Goa, baik secara politik maupun secara ekonomi. Goa sebagai kekuatan maritim yang dominan memaksa Bone untuk tunduk. Kebijakan monopoli perdagangan dan ekspansi militer Goa membuat Bone hampir tidak punya ruang untuk berkembang. Jadi bisa dikatakan Bone dalam posisi yang sulit untuk keluar dari dominasi Goa tanpa adanya perlawanan besar. Lebih dari itu, Bone juga menghadapi penghinaan politik. Para pemimpin mereka dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Goa. Bahkan dalam beberapa kasus mereka diasingkan atau dibunuh untuk mencegah pemberontakan. Itu berarti tekanan yang dihadapi Bone bukan hanya soal ekonomi dan politik, tapi juga martabat bangsanya. Tepat sekali, ini bukan sekedar peperangan biasa, tetapi juga perang harga diri dan eksistensi bagi rakyat Bone. Dalam situasi itu, Arung Palaka muncul sebagai simbol perlawanan, tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar memperjuangkan Bone atau justru mencari kepentingan pribadinya? Ini menarik, banyak yang melihatnya sebagai seorang nasionalis awal yang ingin membebaskan Bone. Tetapi kalau dilihat, kita perhatikan jejak politiknya, dia bukan hanya ingin mengalahkan Goa, dia juga ingin berkuasa, yang artinya ada kepentingan pribadi di balik gerakannya. Artinya, dia bukan hanya pahlawan pembebas, tetapi juga seorang politisi yang cerdik dengan ambisi yang besar. Dan cara dia melakukannya semakin menarik. Dia memilih beraliansi dengan VOC, dan saat itu adalah kekuatan asing dengan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat kuat di wilayah Nusantara. Nah, disinilah titik kritisnya. VOC dikenal sebagai entitas yang tidak pernah membantu tanpa imbalan. Seberapa besar peran VOC dalam kemenangan Arung Palaka melawan Goa? Sangat besar. VOC memberikan dukungan militer, logistik, dan bahkan strategi perang. Tanpa VOC, sulit membayangkan bagaimana Arung Palaka bisa mengalahkan Goa yang saat ini memiliki armada maritim yang kuat dan pasukan yang lebih besar. Tapi kita harus melihat motif VOC. Mereka tidak ingin membantu Bone karena alasan moral atau kemanusiaan. VOC melihat perpecahan antara Bone dan Goa sebagai peluang emas untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan jalur maritim di Sulawesi. Artinya, kepentingan VOC bukan sekedar membantu, tetapi mengendalikan situasi demi keuntungan mereka sendiri. Bisa dikatakan begitu. Setelah Goa kalah, VOC tidak berhenti di situ. Mereka mulai mengatur Bone dengan berbagai perjanjian menguntungkan mereka. Ini adalah strategi klasik VOC, mendukung satu pihak, lalu mengambil alih ketika situasi menguntungkan mereka. Jadi, apa yang didapat Bone setelah kemenangan itu? Apakah mereka benar-benar merdeka atau justru jatuh dalam pengaruh VOC? Dan yang lebih ironis, Arung Palaka yang awalnya tidak membebaskan Bone malah menciptakan kebergantungan baru pada VOC. Bone mungkin bebas dari Goa, tapi tidak dipengaruhi oleh Belanda. Ada teori yang menarik bahwa VOC sejak awal tidak pernah benar-benar percaya pada Arung Palaka. Mereka hanya membantunya karena dia berguna, lalu setelah tujuan mereka tercapai, mereka mulai mencari cara untuk mengendalikannya. Betul, dan ini bukan teori kosong. Dalam banyak dokumen VOC terlihat bahwa mereka selalu berhati-hati terhadap Arung Palaka. Mereka tahu bahwa dia adalah pemimpin yang ambisius dan mereka tidak ingin dia menjadi terlalu kuat. Jadi VOC sadar bahwa mereka harus menjaga keseimbangan kekuatan agar tetap bisa mengendalikan keadaan. VOC memiliki strategi panjang. Mereka tahu bahwa dengan membantu Arung Palaka, mereka tidak menghancurkan Goa. Tapi setelah itu, mereka tidak ingin Bone menjadi kekuatan besar baru yang bisa melawan mereka. Itu berarti VOC selalu bermain dalam dua sisi, mendukung tetapi juga mengendalikan. Tepat sekali. Ini bukan hanya terjadi di Sulawesi, tetapi juga di Jawa, Maluku, dan daerah lainnya. VOC menggunakan pola yang sama, dukung satu pihak, hancurkan lawan mereka, lalu kuasai semuanya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, Arung Palaka bukan sekedar pahlawan atau pengkhianat. Dia adalah bagian dari strategi politik yang lebih besar, baik secara lokal maupun global. Dia adalah produk dari Jepang. Dia melihat peluang, dia mengambilnya, dan dia berhasil. Tapi dalam prosesnya, dia juga membuka pintu bagi kolonialisme Belanda yang lebih dalam. Jadi,
Apakah dia seorang visioner atau justru naif karena tidak melihat bahaya yang lebih besar? Dan itulah yang membuat menjadi figur yang kontroversial. Dia mungkin berpikir bahwa dia sedang memperjuangkan Bone, tapi pada akhirnya dia juga mempercepat dominasi VOC di Nusantara. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia benar-benar pahlawan yang mengorbankan dirinya demi Bone, atau dia hanyalah alat dalam permainan politik VOC? Kalian yang menilai. Jangan lupa tinggalkan pendapat, like, komen, subscribe, dan share podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam.